Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sebelum mulai belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Nah, anak-anakku, kali ini kita akan membaca hafalan ya. Kita bacanya dari surat Al-Humazah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah. Surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Surat At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yaqin summa latus'alunna yawma izin anin naim. Shadaqallahul azim. Anak-anakku, sebelum mulai pelajaran selanjutnya, pelajaran kita tema 8, Ibu akan mengingatkan ya. Nanti tanggal 2 bulan Juni kita sudah melaksanakan tes semester 2 atau tes kenaikan kelas. Ibu harap kalian jangan malas-malesan belajarnya dan tetap jaga kesehatan selalu ya. Jangan manja sama orang tua, jangan melawan perintah orang tua ya, supaya yang kalian cita-citakan dapat tercapai ya. Nah, sekarang baru kita akan mulai pelajaran selanjutnya. Kemarin Bu Saadah menjelaskan tentang bencana alam. Ya, bencana alam itu adalah musibah ya. Bisa yang disebabkan oleh tangan manusia sendiri, bisa juga yang disebabkan dari peristiwa alam. Contohnya yang dari peristiwa alam seperti gunung meletus ya, banjir bandang, seperti itu, tsunami ya. Nah, kalau banjir biasanya itu terjadi karena ulah manusia. Kenapa banjir bisa terjadi karena ulah manusia? Karena kita membuang sampah sembarangan, menebang pohon yang berlebihan ya, itu menyebabkan banjir ya. Nah, bagaimana jika ada teman kita atau saudara-saudara kita atau rekan-rekan kita yang terkena banjir atau terkena musibah? Kita harus membantu ya, tidak boleh mengejek ya. Sekarang yang sering terjadi banjir di mana biasanya? Biasanya di Taman Cibodas, daerah Taman Cibodas. Kenapa di daerah itu sering terjadi banjir? Karena dekat dengan kali ya, ada kali Sabi di situ. Atau daerah Total Persada itu juga sama, sering terjadi banjir. Atau di Pondok Arum. Nah, sebagai
sesama manusia, sebagai sesama umat muslim, kita harus membantu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk saling membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam kejelekan. Jadi kita harus tolong menolong, apalagi ada saudara kita yang terkena musibah ya, seperti sekarang di Palestina juga ya. Kita harus membantu ya. Nah, bagaimana yang harus kita ucapkan? Kita harus membantu. Misalkan kita sudah dibantu, harus bilang terima kasih. Atau kita diberikan sesuatu, kita juga harus mengucapkan terima kasih. Tidak boleh mengejek. Misalnya kamu dikasih hadiah sama mama, tapi hadiahnya tidak kamu sukai. Ih, jelek hadiahnya, aku nggak mau. Nggak boleh seperti itu. Tetap harus bilang terima kasih ya, untuk menghargai. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita di halaman 75 tema 8 ya. Nah, di sini Ibu bacakan ya. Hari ini pelajaran bahasa Indonesia. Ibu guru mengajak siswa bermain peran. Mereka bermain peran tentang membantu korban banjir bandang. Ada 4 anak yang bermain peran. Mereka adalah Sekar, Agni, Bonai, dan Fatima. Sekar berperan sebagai dokter. Agni berperan sebagai pemberi bantuan. Bonai berperan sebagai ketua RT. Fatima berperan sebagai korban banjir. Berikut ini percakapannya. Nah, di sini ada Sekar. Sekar bilang, apakah ibu ada keluhan sakit? Kata Fatima, tidak Bu Dokter. Nah, kan yang jadi dokternya Sekar ya. Kata Sekar, jika ada keluhan segera panggil saya ya Bu. Kata Fatima, baik Bu Dokter, terima kasih. Kata Agni, Pak RT, saya ingin menyerahkan bantuan. Agni ini adalah seorang pemberi bantuan ya. Kata Bonai, Bonai ini ketua RT. Baik Pak, saya terima bantuannya. Terima kasih atas bantuannya. Sama-sama Pak RT, semoga bisa berguna. Iya Pak, terima kasih. Bu Dokter, bagaimana keadaan para pengungsi? Keadaan mereka membaik Pak. Tempat pengungsian ini cukup bersih. Ada air bersih dan sanitasi. Kata Bonai, baiklah kalau begitu Bu Dokter. Semoga banjir ini lekas surut dan kita bisa kembali ke rumah masing-masing. Amin Pak. Nah, di sini bermain peran itu adalah sebagai suatu percakapan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih ya. Nah, kita isi nomor 1. Kapan murid-murid bermain peran? Hari ini. Berapa anak yang bermain peran? 4 anak. Nomor 3, apa peran yang mereka mainkan? Membantu korban banjir bandang. Nomor 5, siapa yang bermain peran sebagai dokter? Sekar. Nomor 5, apa peran yang dimainkan Bonai? Ketua RT. Nah, itu adalah tentang bermain peran. Selanjutnya kita akan mengukur suhu benda. Nah, suhu benda itu ada yang disebut panas, ada yang disebut dingin. Pasti kalian tahu ya, rasa panas dan rasa dingin. Sekarang kita buka halaman 77 ya, yang atas ini. Mengukur suhu benda. Saat istirahat, Agni dan teman-teman bermain di luar kelas. Setelah bel masuk, mereka kembali ke kelas. Agni merasa udara di luar kelas terasa panas, sedangkan udara di dalam kelas terasa lebih dingin. Agni selalu mencoba mengukur suhu tubuh. Agni memegang kursi di kelas dengan telapak tangan. Kursi terasa dingin. Agni lalu berjalan keluar kelas. Agni memegang batu di halaman sekolah. Batu terasa panas. Nah, kamu juga pasti bisa membedakan ya, panas dan dingin. Contohnya ini, nomor 1. Ada meja. Meja ini adanya di dalam kelas. Tempat beradanya di dalam kelas. Dia panas atau dingin? Dingin, karena dia tadi habis di luar kelas. Sekarang misalkan yang nomor 2. Kamu isi yang ada di rumah aja, jangan yang ada di sekolah karena kita tidak ke sekolah. Misalkan yang nomor 2 di rumah, kamu lihat ada lemari. Lemarinya ini adanya di mana? Di kamar. Nah, panas atau dingin. Selanjutnya isi oleh kalian benda yang ada di dalam rumah ya.
Oke, bisa ya, pasti ya. Sekarang kita lanjut ke halaman 81 ya. Langsung kita ke halaman 81. Agak Ibu loncat ya. Di sini ada bacaan tolong menolong. Agni sedang berlibur ke rumah nenek di desa. Agni bermain bersama anak-anak di desa. Mereka akan berenang di sungai. Agni ingin pamer bahwa ia pandai berenang. Ia merasa lebih pandai dari anak-anak di desa. Agni mengambil awalan dengan gaya perenang hebat. Agni melompat ke dalam sungai. Biur, tiba-tiba terdengar teriakan, tolong, tolong. Ternyata itu suara Agni meminta tolong. Kepalanya tampak timbul tenggelam. Anak-anak desa segera berenang ke arah Agni. Mereka beramai-ramai menarik tubuh Agni. Mereka membantu Agni mengeluarkan air yang tertelan. Setelah beberapa lama, Agni bisa duduk. Dengan wajah malu, dia menatap wajah mereka. Terima kasih teman-teman, kalian telah membantuku, kata Agni malu-malu. Sama-sama, kita memang harus tolong-menolong, jawab anak-anak desa. Agni menyadari tidak boleh bersikap sombong. Sikap sombong akan merugikan diri sendiri. Nah, jadi kita nggak boleh sombong ya. Walaupun kita pinter, walaupun kita hebat, kita tidak boleh sombong. Karena yang hebat dan yang pintar adalah hanyalah milik Allah. Sekarang kita isi nomor 1 ya. Kemana Agni berlibur? Ke rumah nenek di desa. Nomor 2, bersama siapa Agni bermain? Anak-anak di desa. Apa yang ingin Agni pamerkan? Pandai berenang. Siapa yang menolong Agni? Anak-anak di desa. Nomor 5, apa yang disadari oleh Agni? Tidak boleh sombong. Nah, tentu kalian semua pernah meminta tolong ya kepada orang. Karena kita sebagai makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, kita pasti meminta tolong kepada orang lain. Apalagi kalian yang masih kecil ya, pasti minta tolong kepada mama. Nggak mungkin bisa sendiri. Makan aja pasti masih ada yang disuapin, ya kan? Nah, sekarang udah mau kelas 2, nggak boleh disuapin lagi. Mimi juga minum susu, nggak boleh pakai dot lagi. Jangan ngompol lagi, kasihan mamahnya ya. Nah, sekarang isi yang nomor 1 ini. Ini adalah lagi dorong meja. Ungkapkan permintaan tolongnya. Misalkan ini Dani, ini Banu. Dani, bantu aku mendorong meja, seperti itu. Atau ini siapa namanya, bikin sendiri ya. Ini juga lagi menyiram bunga, dia minta tolong. Nah, anak-anakku, untuk pelajaran temanya hari ini sampai di sini dulu. Hari ini cukup pelajaran tema dan mengaji Iqra. Nanti mengaji Iqronya sama Ibu difoto ya. Halamannya kirim japri ke Ibu lewat voice note. Kalian harus tetap semangat ya anak-anakku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.